Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umi Syafitina Frenti dan kelompok-kelompok saya yang tertera pada slide yang tersedia di layar. Dan kita sekelompok ingin menerangkan tentang sistem operasi Windows dan manajemen file pada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft. Anda dapat menggunakan komputer dengan melalui sistem operasi. Windows mayoritas sudah dibundling pada komputer atau PC baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Windows memungkinkan Anda untuk menyelesaikan semua tugas sehari-hari di komputer Anda. Sebagai contoh, Anda dapat menggunakan Windows untuk browsing, mengecek email, mengedit foto digital, mendengarkan musik, bermain game, dan lain-lain. Windows juga banyak digunakan di perkantoran karena menyediakan akses perangkat lunak produktivitas seperti kalender, pengolah data, dan spreadsheet. Kelebihan dari sistem operasi Windows adalah yang pertama mendukung untuk semua perangkat keras. Karena operating system Windows digunakan oleh 95% pengguna, maka sebagian besar vendor perangkat keras membuat driver untuk Windows. Yang kedua, kemudahan penggunaan. Semua versi Microsoft Windows memiliki kesamaan di dalamnya untuk membuat pengguna mudah untuk berpindah dari satu versi ke versi lainnya. Pengguna Windows 7 tidak mengalami kesulitan dalam migrasi ke Windows 10 karena sebagian besar fitur Windows 10 sama dengan Windows 7. Antarmuka, pengguna Windows juga mudah digunakan daripada Unix dan Mac. Yang ketiga, mendukung untuk hampir semua perangkat lunak. Platform Windows paling cocok untuk mengembang game dan perangkat lunak. Windows memiliki jumlah audiens yang besar sehingga developer lebih memilih untuk membuat utility, games, dan software untuk OS Windows. Next, kekurangan dari sistem operasi Windows. Yang pertama ada serangan virus. Windows memiliki jumlah serangan peretas yang tinggi. Para peretas dapat dengan memudah membobol keamanan Windows. Jadi, pengguna Windows bergantung pada perangkat lunak antivirus dan harus membayar biaya bulanan kepada perusahaan untuk melindungi data mereka. Selain itu, pengguna Windows harus mengupdate OS agar tetap up to date dengan patch keamanan. Yang kedua, sebagian besar perangkat lunak berbayar. Sebagian besar program Windows berbayar, contohnya pengelola unduhan, IDM, dan perangkat lunak populer lain berbayarnya. Anda harus membeli perangkat lunak ini atau membayar biaya bulanan untuk menggunakannya. Yang ketiga, membuat ulang sistem. Jika kinerja sistem Anda menjadi lambat, Anda harus membuat ulang sistem. Jika Anda memuat banyak program pada saat yang sama, maka sistem Anda melambat dan menutup telepon. Satu-satunya solusinya untuk ini adalah reboot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devin. Oke, terima kasih Saudara Aldo. Baik, oke, sekarang saya akan lanjutkan ke tentang mengelola file dalam Windows. Seperti yang telah kita ketahui, yang sudah dijelaskan oleh Saudara Aldo, tadi sebagian besar device, perangkat atau hardware itu di, menggunakan sistem operasi Windows. Yang 95% device itu ya tadi. Jadi kita tuh walaupun kita bukan pengguna Windows, tapi kita harus tahu karena kita pasti akan bertemu dengan sistem operasi Windows. Jadi kita harus tahu tata cara mengelola file dalam Windows seperti mengelola berkasnya, terus gimana cara membuka berkas, memindahkan berkas, copy paste segala macam, dan menghapus berkas tersebut. Di next-nya, jadi ini ada beberapa tipe file ya yang di gambar atas. Yang pertama ada recycle bin, terus ada file docx itu Microsoft Word, ada file berupa foto, musik, dan video. Jadi ini sebagian besar macam-macam
file yang ada di Windows. Dan seperti kita lihat di gambar di bawah, itu ketika kita memasukkan file tersebut ke dalam folder. Nah, di next slide-nya, jika kita mengklik folder yang kita buat dan masukkan file Microsoft Word, video, foto itu, setelah kita masukkan, kita mengklik folder 2 kali dan file yang kita masukkan itu terlihat di dalam folder tersebut. Gitu. Oke, next-nya akan dijelaskan oleh Saudari Fitri. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada Windows Explorer itu bisa diklik 2 kali sebuah folder untuk membukanya. Anda dapat melihat semua berkas yang tersimpan di dalam folder-folder tersebut. Next. Nah, perhatikan bahwa Anda juga dapat melihat lokasi folder di kotak alamat yang ada di bagian atas jendela. Yang seperti gambar di atas. Dan selanjutnya bisa dilanjut sama Saudara Andini. Ya, terima kasih Saudara Fitri. Saya akan menjelaskan tentang cara sharing folder. Pertama, kita akan membuka file Explorer dan navigasi ke folder yang ingin kamu bagikan. Kedua, klik kanan dan pilih Properties. Selanjutnya, navigasi ke Sharing tab, lalu klik opsi Share. Lalu, buka menu drop dan pilih user atau group yang ingin kamu bagikan jika sudah klik Add. Selanjutnya, folder share ini hanya bisa dibaca saja read atau dapat dimodifikasi read atau write jika sudah klik share. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kami. Jadi kesimpulannya, Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.